silakan ya. Saya dulu. Ya, silakan. Baik, ya dah. Selamat sore, Kak Sayang. Gimana Selamat, kabarnya nih? selamat sore, Coach Tirta. Sore. Kabar saya, puji Tuhan luar biasa baik, sehat. Ya, baik. Sukses selalu ya. Ya, terima kasih. Ya, nih. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching ini. Kak Sayang, gimana Kak? Siap. Sudah tahu sebelumnya Kak apa itu sesi coaching? Ya, yang saya tahu adalah coaching itu percakapan secara intensif antara dua orang yang ada menjadi coachnya, ada yang menjadi coachingnya, dan di situ dia berusaha coachnya itu berusaha untuk menemukan langkah, tujuan dan sumber daya alam, sumber daya alam, sumber daya dari Udah ya. eh, coachnya tersebut. Kurang lebih begitu, coach. Baik, iya, betul sekali yang dikatakan Pak Sayang ya. Jadi sebesar garis besarnya yaitu saya di sini sebagai coach nanti akan membantu memfasilitasi Pak Sayang untuk apa mendetailkan, merincikan apa yang menjadi goal atau tujuan dari coach Sayang, kemudian untuk apa menemukan langkah-langkah nanti apa yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, kemudian apa mengelola sumber dayanya. Dan Ya, nanti komunikasi kita akan melakukan dengan cara saya bertanya gitu Pak Sayang. Apakah bersedia? ya bersedia, coach. Ya. Selama saya coaching ini saya juga akan berkomitmen apa bertujuan untuk menjadi pendengar, pendukung yang baik Pak Sayang ya. Saya akan Ya, menjelajahi nanti jawaban-jawaban Coach Ayam gitu. Seperti itu. Bersediakah? ya bersedia, coach. Ya, sejak coaching ini kita akan lakukan kurang lebih 45 menit, Kok sayang. Ya, Adakah waktu? cukup aja, coach, bisa. Ya, ya, Hmm. ya. Eh, Proses coachingnya tuh saya nanti mulai akan menanyakan apa yang menjadi tujuan Kok sayang ya. Ya, Coaching goalnya, ya kemudian nanti menanyakan apa sumber daya juga langkah-langkahnya. Dan nanti di akhir sesi coachingnya saya akan minta kesimpulan dari usaha dari sesi coaching kita kali ini dan juga nanti akan meminta feedback atau timbal balik kritik saran dari Coach Ayang seperti itu. siap, coach. Oke kah jika seperti itu? Ya, siap, coach, bisa. Ya, baik, terima kasih saya. Ya, eh, dan juga saya juga minta izin nih, apakah saya diizinkan untuk mencatat, merekam percakapan kita nanti untuk nanti saya akan laporkan ke MCI untuk Iya, dokumentasinya. Terus saya siap, juga coach. akan menjaga kerahasiaan selama sesi coaching ini, seperti itu. Ya, yang sifatnya pribadi tentu tidak akan saya ungkapkan gitu, maksudnya. Bersediakah seperti itu? Ya, bersedia, coach Tirta. Silakan. Baik. Dan jika nanti ada sesuatu yang di luar goal atau di luar sesi tujuan kita yang tidak sesuai coaching goal, apakah saya diizinkan untuk menyelah misalnya? Oh, boleh, coach. Boleh, boleh. Ya, saya juga akan nanti memberi tanda dengan seperti ini ya. Mhm. Sekarang seperti itu. Boleh, boleh. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, dan yang terakhir dari tadi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan atau yang belum jelas? Sejauh ini sudah cukup jelas, coach. Baik, terima kasih. Apakah Anda sudah siap untuk di coaching? Ya, sudah siap. Baik, terima kasih sayang. Apa ini sayang yang menjadi apa smart goal atau menjadi tujuan kos ayang nanti yang akan kita bahas dalam sesi coaching kita ini. Ya, jadi
Saya sih karena besok itu adalah eh, ada jadwal kuliah lagi untuk tata laksana yang sempat lama terhenti karena eh, gurunya atau dosennya itu sakit. Nah, jadi karena besok itu ada kuliahnya lagi, berarti malam hari ini saya sih ingin mencapai goalnya adalah mempelajari ulang materi tata laksana supaya besok itu saya bisa apa ya nyambung lah ketika berdiskusi dengan apa biasanya apa ya mentornya ya, dengan mentornya Hmm. supaya karena kan di dalam tata laksana itu adalah persiapan ujian untuk menjadi seorang terapis. Nah, jadi itu sih yang ingin saya capai dulu untuk saat ini, dalam waktu dekat ini. Ah, tata laksana. Waduh, keren, keren, keren ini. Ya. Luar, luar biasa. Ya, bisakah dijelaskan lebih spesifik, lebih detail yang Mm. dimaksud dengan apa tata laksana dan tujuan dari kosan itu seperti apakah gitu Ya, kosan? jadi kenapa disebut tata laksana? Karena itu merupakan proses di mana kita itu peserta didiknya itu diminta untuk membuat satu kasus gitu ya. Sebenarnya ada 20 kasus yang harus diselesaikan, tapi untuk tahap awal kita diminta untuk mempersiapkan satu kasus untuk dipresentasikan nantinya saat ujian tata laksana itu. Nah, jadi saya berharap besok itu saya sudah mempersiapkan apa kasus yang hendak diujikan. Jadi sekaligus besok itu bisa langsung tanya jawab dengan mentornya apa saja yang masih kurang untuk dipersiapkan seperti itu. Hmm, baik, baik, keren, keren, keren. Tata laksana ya. Baik, Ya, kosan. Eh, jadi di sini aku sayang ingin mempersiapkan ya iya, untuk studi kasus ya nanti yang mm, akan dipresentasikan ya ya begitu. betul. Eh, baik, aku sayang. Hmm, Ya, tata laksana ini maksudnya eh, bisakah ditetekan lagi, dijelaskan lagi itu meliputi hal apa saja kah, aku sayang? oh Seperti itu. ya. Tata laksana Mm-mm. tuh kita hanya belajar mempersiapkan kasus saja sih, Coach. Jadi kan kita sebelum sebelum Mm-mm. sampai ke tata laksana itu kan kita ada kayak belajar beberapa materi ya tentang anak-anak Mm-mm. yang berkebutuhan khusus. Nah, terus kita juga diajari tentang bagaimana cara menanganinya. Terus ada diskusi kelompok, tugas kelompok dan segala macamnya. Nah, setelah semua itu kita selesai, kita masuk ke namanya tata laksana. Tata laksana itu adalah Mm-mm. eh, mata kuliah yang dia itu apa ya kayak mengaplikasikan lah ya dari teori-teori yang sebelumnya sudah kita dapatkan sebelumnya itu dari materi-materi yang sudah dapatkan kita kan udah dapat teorinya nih. Nah, teori yang Mm-mm. udah dapatkan itu diaplikasikan di tata laksana karena di tata laksana ini kita diminta untuk punya 20 klien gitu ya 20 kasus tentang anak berkebutuhan khusus dan di tata laksana ini diminta juga untuk eh, apa sih menyiapkan satu kasus dulu sebelum menyelesaikan 19 kasus Mm-mm. selanjutnya. Jadi satu kasus dulu untuk didiskusikan bersama. Misalnya kita mempersiapkan namanya, kemudian biodata anak lah ya, kita menyiapkan biodata anak, terus kemudian kasusnya apa, lalu rencana penanganan kita seperti apa. Nah, setelah itu eh, ketika ada kuliah tata laksana, kita mendiskusikannya dengan mentornya atau gurunya gitu ya. Apakah yang kita lakukan ini sudah tepat atau masih ada yang kurang? Nah, nanti akan apa istilahnya, akan dicek gitu ya. Nah, setelah dirasa oke, nah nanti kita akan dikasih jadwal untuk ujian tata Mm-mm. laksana.
atau disilakan ujian kompre gitu ya. Jadi kita eh, Ya. di, diuji nih, dites nih tentang Hmm. kasus yang sudah kita siapkan tadi, tapi hanya satu kasus aja. Sedangkan kasus yang Hmm. lainnya itu kita cuma ngerjain aja. Kita memang langsung ada subjeknya, langsung ada orangnya, kasusnya cuman tidak dipresentasikan hasilnya. Yang dipresentasikan cuma satu aja, seperti itu kurang lebihnya. Hmm. Baik, baik. Jadi cukup hanya untuk apa mengujikan mempersetikan satu studi kasus saja seperti itu ya. Ya, Eh, keren, 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 ya. Apakah tata laksana ini dengan sama eh, manajemen sumber daya manusia ataukah memang berbedakah seperti itu? bukan, tata laksana itu bukan manajemen Oh, sumber daya, karena tata laksana mm-mm, itu terkait tentang materi-materi tentang apa? Bukan materi ya. Tata laksana itu mm-mm, artinya kita itu sedang akan apa ya, mengerjakan kasus gitu ya, mempraktekkan mm-mm, materi-materi tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sini dia spesifiknya anak-anak berkebutuhan khusus karena setelah dari tata laksana ini, kalau kita sudah selesai, udah ujian, dan dianggap sudah oke, nah kita bisa dapat sertifikat sebagai seorang terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kita menjadi terapisnya itu sudah mm. tersertifikasi, istilahnya seperti itu. Wah, jadi nanti bisa dapat kalau memang ini sudah berhasil nanti dapat sertifikat terapis Ya, begitu ya. betul, terapis untuk yang Salah. berkebutuhan anak yang Luar biasa. berkebutuhan khusus, Mm-mm. seperti itu. Oh, ABK Ya, anak ABK. Orang kan kenalnya ABK ya, berkebutuhan anak berkebutuhan khusus. khusus. Ya, kalau kita para pendidik di sekolah nyebutnya ABK, Ya, anak betul. berkebutuhan khusus Ya, seperti itu ya. saya menyebutkan kepanjangannya dari Mm-mm. ABK, anak berkebutuhan khusus. Eh, Buktinya apa nih? Jika memang Anda berhasil, sudah berhasil dengan tujuan Anda itu tadi. Ya, jadi kan tujuannya tadi kan untuk Mm-mm. mempelajari dulu ya, mempelajari Mm-mm. materi untuk apa? Mempersiapkan nih, mempersiapkan kasus ya, mempersiapkan kasus untuk didiskusikan besok di kuliah tata laksana. Nah, jadi buktinya adalah saya sudah apa ya, berhasil nih menyusun eh, kasus yang akan saya diskusikan besok seperti itu. Hmm. Oh, basicnya itu ya, Ya. kasusnya ya. Mm-mm. Terus dengan bagaimana dengan alat ukurnya? Alat ukurnya apa nih? Memang jika memang sudah berhasil Anda mempelajarinya, misalnya. Alat Ya. ukurnya mungkin dari ininya ya, dari gurunya atau mentornya itu Mm-mm. sudah meng-ACC kasusnya itu kali ya. Mm-mm. Eh, ya, Menerima, ya. menerima mereka beliau berhasil mendapatkan satu kasus dari saya. Nah, itu mungkin alat ukurnya seperti itu. Hmm, ya, ya. Mm. Baik, baik. Jika memang sudah ACC ya, Ya, salah. Ya, baik, baik. Nah, eh, apakah tujuan Anda ini mempelajari apa studi kasus ini sayang memang dalam kendali dan dalam kemampuan Anda seperti itu? ya sejauh ini memang dalam kendali saya. Dalam kendali ya. Nah, Mm-mm. dan apakah itu nanti menjadi skala prioritas kah? Dalam skala prioritas dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ini? Skala Hmm, prioritas Anda untuk mempelajari tata laksana tersebut. 8 ya, karena memang mendesak banget. Ah, ah, baik, baik. Menurut Mm-mm. saya, Ya. eh, kapan nih eh, deadline atau eh, batas waktunya untuk Anda mempelajari ini? Kan nanti ya disampaikan ke dosen Anda. eh Deadline-nya jam
hari hari ini ya deadline-nya karena kan besok sudah posnya kan saya pertama ibadah dulu ya, ibadah dulu habis itu pelayanan dulu baru bisa masuk. Sebenarnya kuliahnya dari jam 9 sampai jam Hmm. 3 gitu kan. Nah, cuma kan saya ini kan harus ibadah dulu nih karena jadwalnya bersamaan dengan jadwal gereja. Jadi nggak mungkin kan pagi-pagi saya belajar lagi. Jadi malam ini sih mungkin kalau misalnya kuat ya sampai jam 1 lah paling lambat ya. Saya kan nanti kan saya masih ada keluar dulu mungkin jam 10 sudah bisa mulai jam 10 sampai jam 1, 10, 11, 12. Ya 3 jam cukup lah untuk menyiapkan kasusnya karena kan orangnya sudah ada, tinggal ditulis aja sebenarnya. Kasusnya Hmm. kasusnya sudah ada, tinggal saya mengisi kan itu ada formnya tuh. Nah, ada Hmm. form untuk kasusnya. Nah, saya tinggal ngisi di situ aja. Seperti itu. Jadi Hmm. start jam 1 mungkin sudah bisa kelar kalau tidak ada hambatan seperti itu. Baik, baik, insya Allah ya. Hmm. Baiklah sayang. Itu berarti orangnya sudah ada, ya. Berarti Ya, tinggal mencatat mengisi formnya, begitu ya ya. betul, betul. Eh, Tentang sekarang bisakah kita bahas tentang apa kira-kira yang menjadi hambatan terbesar gejala yang dialami kos sayang itu, apakah yang dirasakan hambatannya yang paling besar? Untuk menyiapkan kasus ini ya, Ya, untuk menyiapkan kasus ini. paling nanti harus harus mencari beberapa data sih tentang Hmm. subjeknya, terutama untuk apa riwayat kesehatannya. Nah, itu kan saya harus cari formnya dulu nih. Memang mereka sudah orang tuanya udah ngisi kan, tapi saya harus nyiapin dulu ininya eh, datanya seperti itu supaya bisa langsung diisi di formnya seperti itu. Paling kendalanya ini aja sih kalau misalnya ada data yang ternyata yang di form itu belum ada, saya punya datanya gitu dari orang tua. Berarti kan saya harus eh, apa ya nanya ke orang tuanya lagi kan seperti itu. Tapi paling tidak Hmm. beberapa form itu sih eh, apa isian-isian di form itu paling tidak udah bisa saya isi lah beberapa walaupun mungkin nanti ada beberapa yang mungkin harus dikosongkan dulu karena nanti kan bisa jadi bahan untuk didiskusikan dengan mentornya gitu. Oke, baik. Formnya ya. Mm-mm. Eh, Selain form, mungkin yang data-data apa saja kan memang yang dibutuhkan kok sayang dalam untuk mengisi studi kasus tersebut kok sayang. Biasanya biodata siswa itu meliputi dari namanya, kemudian tanggal lahirnya, nama orang tuanya, terus kemudian apa ya, eh, daftar riwayat kesehatannya gitu kan, itu biasanya kan diminta tuh. Nah, juga tentang diagnosa apa yang pernah diberikan dokter gitu kan, Hmm. kemudian gejala-gejalanya gitu ya, apa gang, Hmm. eh, bukan gejala apa sih namanya, kayak kita tuh mendeskripsikan gitu kan, anaknya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu sih seperti itu kurang lebih data-data yang dibutuhkan. Nah, biasanya memang yang harus di apa dicari itu kalau misalnya berkaitan tentang daftar riwayat kesehatan yang mungkin ada yang belum terisi oleh orang tuanya. Nah, itu nanti bisa saya tanyakan ulang ke orang tuanya. Seperti itu. Keren, keren. Kelihatannya apakah memang agak rumit ya? Memang butuh banyak data seperti itu ya, Pak Sayang ya. Ya, karena nanti kan kita mendiagnosa. Kesehatan orang tua. Hmm. Karena nanti kan kita akan mendiagnosa. Dia ini Hmm. termasuk eh, apa ya memiliki gangguan apa gitu kan dalam Hmm. perkembangannya. Kemudian dari analisa kita itu kira-kira dia butuh
penanganan yang seperti apa, seperti itu. Jadi makanya kita perlu Hmm. daftar riwayat kesehatannya juga. Kita perlu juga informasi tentang dia biasanya di rumah seperti apa. Kalau di sekolah kan karena dia murid saya kan saya bisa ini ya, bisa Ya. menuangkan apa yang saya observasi selama ini. Tapi kan kalau yang di rumah kan orang tuanya yang lebih ngerti kan. Hanya saja selama ini sih sudah sempat ngobrol dengan orang tuanya. Jadi eh, kurang lebih ada gambaran lah dia seperti apa di rumah. Hanya saja nanti tinggal saya cek lagi di di form itu ada nggak hal-hal yang masih harus saya isi lagi yang belum sempat saya dapatkan informasinya. Nah itu yang misalnya masih ada yang kosong itu yang nanti akan saya coba cek ulang ke orang tuanya atau juga didiskusikan dengan mentor yang besok saya ketemu seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya tujuannya itu lebih ke ini aja sih, coach, lebih ke mempersiapkan kasus saja sebenarnya. Jadi belum sampai ke uh, ACC yang untuk ujiannya itu belum. Jadi hanya untuk mempersiapkan kasus supaya besok itu ketika ketemu mentornya itu saya sudah ada kasus untuk disampaikan yang bisa dicek sama mentornya itu. Nah, nanti tinggal beliau memastikan kira-kira udah benar nih, udah benar belum apa yang sudah saya buat ini. Kalau misalnya sudah benar kan berarti langkah apa lagi nih yang harus saya lakukan? Apakah langsung ujian ataukah masih ada yang harus ditambahkan lagi. Nah, itu tinggal besok nanti dilihat dari hasil yang sudah saya Anaknya di pelajari mana? atau siapkan malam hari ini. Seperti itu. Mana? Mau dikejar kerja hitam lagi. Ya, baik, Mas sayang. Eh, berarti luar biasa ya. Berarti dalam mengerjakan hal ini, apakah memang Anda butuh bantuan orang lain atau bagaimana Kak? Atau memang Anda bekerja sendiri? Karena bahannya sudah ada, jadi cukup bekerja sendiri sih. Seperti itu. Keren, keren, keren ya, ya. Sendiri ya. Ini maaf, coach, saya potong. Ini Mana? 10 menit lagi, tapi masih bisa kayaknya. Silakan, coach, lanjut aja. Enggak, apa ya? Iya, aduh, enggak terasa ya. Baik, Pak sayang. Bisakah Kok saya menjelaskan tentang langkah-langkah nanti apa saja yang akan dilakukan oleh Kok sayang seperti itu? Ya, langkah yang pertama, saya buka ini dulu form yang udah dikirim Mm-mm. sama adminnya ya. Kan kami ada adminnya Mm-mm. itu pernah ngirim form tentang sebentar mana ya tadi ya. Dia ada ngirim form terkait eh, tata laksana gitu ya, persiapan tata laksana. Oh ini dia. Buku pedoman pengerjaan kasus. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah Mm-mm. membaca secara khusus buku pedoman pengerjaan kasus ini. Kemudian di dalam buku pedoman kasus ini kan sudah ada nih apa-apa saja yang harus dilakukan ya kan. Jadi ada kayak apa sih tujuannya gitu kan. Kemudian kompetensi apa yang harus dicapai. Terus waktu kegiatan ujiannya itu kapan aja gitu kan. Nah, itu udah diinformasikan di buku pedoman ini. Nah, terus di situ ada lampirannya, lampiran form yang harus diisi dari lampiran form A, B, C, D sampai E. Nah, itu nanti eh, rencananya sih malam ini setelah saya selesai kunjungan, saya sih berharap jam 9 atau jam 10 paling lambat itu saya sudah selesai kunjungan keluar kan. Nah, nanti saat Mm-mm. pulang saya langsung ngerjain form A, B, C, D sampai E supaya besok itu Apa? sudah bisa ketemu sama bukan sudah bisa diskusi sama Mm. mentornya. Jadi kalau di form A itu kan diminta data riwayat anak tuh. Nah, nah ini di sini nih sebenarnya diminta nanti ada video tentang anak itu gitu kan. Nah, video ini yang saya harus cari tahu dulu nih video apa nih yang diminta gitu Mm. kan. Jadi saya memang nanti ketika pulang dari kunjungan nanti saya harus baca benar-benar nih formnya. Mm. Kemudian form B-nya itu laporan intervensi kasus. Nah ini ya tinggal lanjutan aja kan.
yang sudah saya buat. Kemudian form C-nya format review jurnal, terus form D-nya format review materi pelatihan, dan form E-nya itu cover laporan intervensi. Nah, nanti dari form A sampai E ini akan saya baca benar-benar. Yang sudah, yang saya rasa bisa dikerjakan malam ini saya kerjakan. Nah, yang saya rasa harus saya tanyakan ulang akan saya tanyakan ulang besok, seperti itu. Karena kan besok adalah kuliah di mana kita memang tujuannya untuk mentornya tahu nih sudah sejauh mana kita mempersiapkan kasus yang untuk dipresentasikan. Seperti itu, Coach Tirta. Kira-kira bisa ditangkap. Berarti wah agak anu juga ya, panjang juga ya. Tadi saya dengar kesannya banyak banyak Maaf, banyak maaf. banyak form gitu ya. Eh, jadi Anda menanggapi adaptasi dengan tantangan itu bagaimana Kak? Terus saya bisa beradaptasi dengan tantangan nanti yang dengan banyak banyak form itu cara beradaptasinya gimana? Cara beradaptasi itu maksudnya bagaimana, Coach Tirta? Bisa dijelaskan Cara kembali? cara Anda apa menanggapi dengan apa cara Anda mengatasi dengan menanggapi atau mengatasi dengan yang Anda memiliki tadi banyak banyak form yang harus Anda isi gitu loh. Oh, eh, eh, saya baca aja sebenarnya. Cuma saya baca, habis itu yang saya isi gitu aja sih, Coach. Yang saya belum bisa isi, Eh, tanyakan gitu eh, aja. Karena kan tujuannya jadi, kuliah besok itu kan memang untuk mematangkan ya hasil pikiran kita. Seperti itu. Jadi bukan belum ujian, belum persiapan ujian. Hanya pematangan dulu, persiapan untuk eh, bisa nggak kasus ini dipresentasikan seperti itu. oke, ya, Mm. baik, baik. Wah, luar biasa nih tinggal makanya sudah sebenarnya sudah terpikir ya tinggal anu aja ya apa mengisi tinggal Ya, mengisi tinggal form aja ya. Ya. melangkah aja sih. Baik, semoga berhasil ya. Ya. Eh, semudah yang dibutuhkan apa saja nih, Mas Sayang? Semudah Eh, yang dibutuhkan. yang dibutuhkan pastinya ini ya, buku pedoman tadi. Ya, buku pedoman pengerjaan kasus. Habis itu laptop, kemudian hmm, apalagi ya, printer ya, karena nanti kan saya harus ngeprint. Kemudian Mm-mm. kertasnya pastinya HVS. Terus apa lagi ya? Sama otak ya. Otak bisa mikir. Ya, ya. Gitu. Oh, sama ini form-form kayak daftar riwayat hidup. Terus pokoknya Heeh. daftar riwayat anak lah ya, itu harus disiapkan. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, baik. Jika memang ini sudah berhasil ya, Mas Sayang, apa Mm-mm. kasus ini, nanti yang ada di benak dan pikiran Mas Sayang ini apa nih? Kalau memang sudah tercapai Ya, tersebut. jadi kalau sudah tercapai, berarti kan saya bisa Mm-mm. lebih enak nih Mm-mm. untuk diskusi dengan mentornya, Mm-mm. gurunya, seperti itu. Ya, lebih hmm, baik. Lebih enak ya, lebih lebih enjoy gitu ya. Lebih nyambung. Se- Jadi kan maksudnya tuh, berarti kan kita siap kan, siap untuk kuliah, siap untuk apa ya, untuk menerima penjelasan mentornya lebih lagi terkait tentang kasus yang kita bawakan, seperti itu. Oke, sekarang itu memang jika tercapai ya, Mas ya. Seandainya misalkan Anda perlu butuh waktu lebih lama dan tujuan Anda memang sebagian yang belum belum selesai ya, itu nanti Mm-mm. kira-kira apa yang Anda lakukan, Bos sayang? Maksudnya memang Anda memang butuh butuh eh, waktu lebih lama ya, yang tidak memang itu tidak sesuai dengan apa, Mm-mm. yang tidak dengan harapan Anda tadi itu. Mm-mm. Ternyata harus beberapa masih ada yang perlu diisi misalkan itu. Oh ya, Nanti nggak apa-apa karena target bagaimana saya, sayang gitu menghadapi itu? ya nggak apa-apa karena target saya sih Mm-mm, tidak harus selesai semuanya sebenarnya. Jadi lebih mm-mm, kayak dari form A sampai E itu mana nih yang saya bisa ngerjain dulu. Yang saya belum bisa kerjakan ya mm, nggak apa-apa, nanti besok kan tinggal didiskusikan dengan mentornya seperti itu. Tapi paling tidak malam ini tuh saya sudah punya gambaran nih kasus yang mau saya ajukan ke mentornya besok seperti itu. Jadi kalau misalnya dari A sampai itu, oh ternyata saya baru siapnya form A, B sama C karena mungkin yang form D sama E-nya saya belum paham pengertiannya. Udah nggak apa-apa, besok tinggal ditanyakan ke mentornya seperti itu.
eh, apa Oke. caranya Mm-mm. seperti apa ngajaknya. Seperti itu sih coach. Ya, ya, ya. Berarti memang ada anu aja ya. Baik, memang ada beberapa form yang harus ya. Yang penting ada bahan diskusi itu Ya, yang penting dulu ya. yang penting saya kerjain dulu gitu Hmm. kan. Masalah Ya, ya, selesai ya. atau tidaknya itu eh, karena tujuan saya kan hanya mempersiapkan diri ya. Mm-mm. Jadi Hmm, hmm, mempersiapkan ini aja kasus aja untuk didiskusikan. hmm. Jadi bukan harus benar-benar udah perfect semuanya selesai enggak, tapi intinya tuh paling tidak besok itu ada hal yang bisa saya diskusikan lah dengan mentornya seperti itu. Hmm. Ya, ya, oke. Baik. Ya. Hmm. Sekarang sayang, baik, sayang karena waktu sudah, kita sudah akhir sampai akhir sesi coaching nih, sayang. Mm. Saya minta mohon saran, kritik, timbal baliknya, aku sayang. Nanti apa yang saya harus perbaiki dalam agar saya nanti menjadi coach yang lebih baik di kedepannya. Oh ya baik. Ya terima kasih Coach Tirta untuk kesempatannya. Heeh. Sudah bagus. Paling nanti ini aja kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin Coach Tirta belum terlalu paham, nggak apa-apa ditanyakan aja gitu, nggak usah sungkan. Ya, Itu ya. aja sih. Mungkin ada hal yang saya sampaikan tuh terlalu cepat atau mungkin membingungkan, nggak apa-apa kalau ingin digali lebih Hmm. lagi. It's okay. Gitu Ya, aja ya. sih, Coach. Baik, baik. Terima kasih, sayang. Ya, hati. Lewat waktunya, iya, ya. Semoga berhasil nanti ya. Semoga tujuan nanti dicapai dan mendapat sertifikat nanti yang seperti diharapkan oleh saya. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, ya, Terima ya. kasih. Udah, udah nih. Oke. Silakan saya. Selamat malam ya, Coach ya. Ya.